Kita semua pasti pernah ya memperjuangkan sesuatu yang kita yakini banget. Nah, kali ini kita mau coba telusuri kisah sebuah gerakan yang lahir di bawah tekanan yang luar biasa. Ini bukan cuma cerita masa lalu loh, tapi ini semacam cetak biru tentang strategi, tentang psikologi, dan tentang kekuatan keyakinan saat seluruh dunia seakan menolak kita. Coba deh ingat-ingat, pernah nggak sih ngerasa kamu lagi nyampein sesuatu yang benar, tapi malah ditolak mentah-mentah? Atau mungkin malah diejek? Nah, perasaan kayak gitu tuh, itu adalah titik awal dari kisah yang bakal kita bedah sekarang. Sebuah pengalaman yang sebenarnya universal banget, tentang gimana caranya bertahan pas lagi ditentang. Sebuah pesan yang ditakdirkan untuk mengubah dunia itu nggak selamanya dimulai dengan gemuruh yang kencang. Kadang justru ia dimulai dengan sebuah bisikan, sebuah strategi yang sunyi, yang perlahan, dan penuh perhitungan. Nah, inilah yang disebut dengan dakwah sirriyah. Ini bukan soal rasa takut ya, tapi ini murni soal kecerdasan strategis. Nabi saat itu paham betul gimana psikologi masyarakat Mekah yang sangat fanatik. Perubahan radikal itu kan nggak bisa dipaksain. Hati manusia itu perlu disentuh, bukan dihantam. Jadi fase rahasia ini adalah langkah pertama yang jenius. Strategis selama 3 tahun ini benar-benar terarah. Fokusnya tuh ke kualitas, bukan kuantitas. Langkah pertama, dekati orang-orang terdekat yang paling dipercaya. Dari situ, terbentuklah tim inti yang super solid, kayak Khadijah, Abu Bakar, dan Ali. Nah, tim inilah yang kemudian dididik secara intensif buat bangun fondasi yang kokoh sebelum maju ke publik. Setiap gerakan itu kan butuh markas ya. Nah, untuk gerakan awal ini, markasnya adalah Rumah Al-Arkam. Tapi ini bukan sekedar tempat kumpul biasa, ini adalah sekolah rahasia Islam yang pertama. Disinilah fondasi iman, pengetahuan, dan karakter ditempa. Dari rumah yang sederhana inilah, lahir generasi tangguh yang siap mengubah dunia. Oke, setelah 3 tahun membangun fondasi secara diam-diam, akhirnya tiba saatnya untuk menarik sebuah garis tegas. Momen di mana bisikan strategis tadi harus berubah jadi proklamasi yang lantang. Sebuah titik balik yang, wah, risikonya besar banget. Fase baru ini dikenal sebagai dakwah jahriyah. Jadi sekarang bukan lagi soal pilihan strategis, tapi ini sebuah perintah langsung. Masa kerahasiaan berakhir dan konfrontasi terbuka dimulai. Risikonya jauh-jauh lebih besar, dan semua orang tahu itu. Momen paling dramatisnya terjadi di Bukit Syafa. Bayangin, Nabi mengumpulkan semua klan Quraisy, berdiri di atas bukit, dan secara terbuka menantang keyakinan nenek moyang mereka. Ini bukan lagi sekadar ajakan, ini tuh sebuah tantangan langsung ke seluruh tatanan sosial, ekonomi, dan religius yang udah mapan banget di Mekah. Dan reaksinya datang seketika dan nyelekit banget. Bukan dari orang asing, tapi justru dari pamannya sendiri, Abu Lahab. Penolakannya yang sangat keras itu seolah jadi sinyal kalau perlawanan terbesar justru bakal datang dari lingkaran terdekat. Ini jadi pertarungan yang sangat personal. Proklamasi publik itu ya seperti membuka gerbang perlawanan, disinilah keyakinan diuji habis-habisan. Para pemimpin Quraisy jelas merasa terancam. Ini bukan cuma soal agama, tapi ini soal pengaruh, soal status, dan tentu saja soal uang dari bisnis berhala mereka. Perlawanan mereka tuh sistematis banget dan terus meningkat. Dimulai dari ejekan personal, terus nyebar fitnah buat merusak reputasi. Pas itu nggak berhasil, mereka beralih ke ancaman, lanjut ke penyiksaan fisik, dan puncaknya, perang ekonomi. Semua buat menghancurkan gerakan ini sampai ke akarnya. Biar kita bisa ngerasain betapa beratnya tekanan ini, coba kita lihat kisah Bilal bin Robah. Seorang budak yang disiksa tuannya di bawah terik matahari, dadanya ditindih batu yang panas membara, dipaksa buat mengingkari imannya. Tapi, yang keluar dari mulutnya cuma Ahad, Ahad, Tuhan itu satu. Ini simbol keteguhan yang luar biasa. Dan taruhannya bukan cuma penderitaan, tapi nyawa. Sumayyah binti Khoyat menjadi syahidah pertama dalam sejarah Islam. Kematiannya ngasih pesan yang sangat jelas. Harga sebuah keyakinan itu terkadang adalah segalanya. Tekanannya memuncak dengan boikot total selama 3 tahun penuh. Coba bayangin, satu komunitas diisolasi sepenuhnya. Gak boleh ada jual beli, gak boleh ada pernikahan, gak boleh ada interaksi sama sekali. Mereka terperangkap di sebuah lembah, menderita kelaparan yang ekstrim. Ini adalah upaya untuk menghancurkan mereka secara perlahan dari dalam. Di puncak penderitaan kolektif ini, datang lagi tragedi personal yang menghancurkan. Di tahun yang sama, Nabi kehilangan 2 pilar utamanya,
pelindung politiknya sang paman Abu Thalib, dan pendukung emosional sekaligus finansialnya istri tercinta Khadijah. Tahun ini selamanya akan dikenal sebagai tahun kesedihan. Nah, dengan tekanan yang sedahsyat ini, siksaan, boikot, kehilangan orang-orang tersayang, respon apa sih yang kita harapkan? Balas dendam? Keputusasaan? Kenyataannya, respon mereka adalah sesuatu yang sama sekali nggak diduga oleh para penindasnya. Sebelum kekerasan ini memuncak, kaum Quraisy sempat coba taktik lain, tawaran, harta, tahta, kekuasaan, apapun yang diminta, asal misi ini berhenti. Jadi di satu sisi ada semua godaan duniawi, dan di sisi lain ada sebuah jawaban yang menunjukkan komitmen yang absolut. Dan inilah inti moral dari keseluruhan cerita ini. Jawaban Nabi itu intinya begini, meskipun matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku nggak akan meninggalkan dakwah ini. Ini nunjukin keyakinan yang absolut, yang nggak bisa ditawar sama sekali. Ini bukan lagi soal keuntungan pribadi, tapi tentang sebuah misi yang jauh lebih besar dari apapun yang ditawarkan dunia. Jadi, apa dong senjata rahasianya? Bukan pedang, bukan pembalasan. Senjata pamungkasnya adalah kesabaran dan karakter yang unggul atau akhlak. Kekerasan nggak dilawan dengan kekerasan, hinaan nggak dibalas dengan hinaan. Semua itu dihadapi dengan integritas moral yang wow, sama sekali nggak tergoyahkan. Sekarang, yuk kita lihat gambaran besarnya. Semua penderitaan ini ternyata bukanlah sebuah kegagalan. Justru sebaliknya, ini adalah proses penempaan. Seperti api yang memurnikan logam, tekanan ini malah menciptakan fondasi terkuat untuk kemenangan di masa depan. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita petik? Pertama, perubahan besar itu butuh strategi bertahap. Kedua, kualitas selalu di atas kuantitas. Bangun tim inti yang kuat dulu. Ketiga, kesabaran itu kunci buat bertahan. Dan yang paling penting, karakter adalah senjata kita yang paling ampuh. Nah, ini dia koneksi kuncinya. Tanpa penderitaan di Mekah, gak akan ada kemenangan di Madinah. Ujian berat di Mekah itu ibarat sekolah yang melahirkan generasi paling tangguh. Dengan iman yang sudah teruji oleh api. Itulah fondasi yang sesungguhnya. Dan ini membawa kita kembali ke awal. Kisah ini ngajarin kita bahwa tekanan dan penolakan itu bukanlah akhir dari cerita. Seringkali, justru itulah proses yang menempa kekuatan kita. Jadi, pertanyaan terakhir untuk kita renungkan, tekanan apa sih dalam hidup kita saat ini yang sebenarnya sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang jauh lebih besar?